Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Dwi Prasetyo. Saya dari kelas S6C, NIM 1860 101 2222 Di sini saya akan melengkapi tugas UTS dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen mengaku Bu Ayu. Nah, yang pertama-tama itu saya akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, semua orang bisa bermimpi jadi pengusaha, tapi hanya yang paham ilmunya yang bisa bertahan. Dan hari ini kamu akan memulai langkahmu. Nah, yang pertama-tama itu kita masuk apa itu wirausaha. Nah, bukan sekedar jualan, tapi menciptakan nilai dari ide jadi aksi, dari aksi jadi dampak. Nah, itu tadi singkatnya wirausaha. Ya, kita menuju ke penjelasannya. Pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan usaha yang menghasilkan nilai dengan memanfaatkan peluang dan mengambil resiko. Ruang lingkupnya mencakup ide bisnis, produksi, pemasaran, keuangan, dan pengelolaan usaha. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik wirausahaan sukses. Yang pertama itu berani mengambil resiko dalam artian siap menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, inovatif dalam artian mampu menciptakan hal baru dan berbeda. Yang ketiga itu adalah gigih, tidak mudah menyerah meskipun gagal. Selanjutnya itu ada peran wirausaha dalam ekonomi. Apa sih itu? Wirausaha menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas produksi dan distribusi. Nah, materi selanjutnya itu adalah peluang usaha dan studi kelayakan. Setiap masalah adalah peluang, tapi tidak semua ide bisa langsung jadi usaha. Disinilah peran studi kelayakan. Nah, langsung menuju ke materi identifikasi peluang. Melihat kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kebutuhan makan sehat di desa, bisa menjadi ide bisnis yang potensial. Nah, yang selanjutnya ada studi kelayakan. Nah, setelah singkatnya menilai apakah usaha layak dijalankan dari segi pasar, apakah yang membutuhkan modal, apakah dana mencukupi. Yang ketiga ada resiko, apakah apa tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, selanjutnya itu ada analisis SWOT. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu strength, kekuatan. Yang kedua weakness, kelemahan. Yang ketiga opportunity, peluang. Yang keempat threat, ancaman. Nah, langsung lanjut saja. Yang keempat ada kreativitas dan inovasi. Kunci agar bisnis berbeda dan menarik, inovasi membuat produk lebih unggul, kreativitas memberi nilai tambah. Nah, lanjut materi selanjutnya tuh yang ketiga, aspek pemasaran dalam kewirausahaan. Produk bagus, tapi kalau tidak dikenal orang, percuma. Maka pemasaran jadi jantung dari setiap usaha. Nah, kita menuju ke penjelasan. Pemasaran dimulai dari mengenali siapa pelanggan yang dituju, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana cara terbaik menjangkaunya. Yang kedua ada STP, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan usia, lokasi, minat. Yang kedua ada targeting, memilih segmen yang paling potensial untuk dijadikan sasaran. Ya, yang ketiga positioning, menentukan citra atau penggunaan produk di benak pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada strategi pemasaran digital. Nah, itu sudah membuat konten, iklan, kolaborasi dengan influencer. Nah, yang keempat itu materi selanjutnya ada manajemen keuangan dalam kewirausahaan. Bisnis itu bisa ramai, tapi kalau keuangan berantakan itu akan gagal. Nah, menuju ke penjelasan itu ada sumber modal dalam artian pribadi, pinjaman atau investor. Nah, laporan keuangan sederhana itu meliputi pemasukan atau pengeluaran. Nah, dan juga ada manajemen arus kas. Itu dalam artian darah dalam tubuh bisnis. Nah, itu materi selanjutnya ada yang kelima, operasional dan manajemen SDM. Kamu nggak bisa kerja sendiri, kamu butuh tim, tapi tim yang kuat lahir dari manajemen yang baik. Nah, penjelasannya yang pertama adalah manajemen operasional. Itu mengatur seluruh proses dalam usaha, mulai dari produksi, barang atau jasa, pengemasan hingga distribusi ke konsumen, agar berjalan efisien dan tepat waktu. Yang kedua adalah pengelolaan SDM UMKM, pengelolaan sumber daya manusia dalam usaha kecil mencakup perekrutan, pelatihan, dan motivasi. Nah, yang keenam itu ada etika dan tanggung jawab sosial. Materi selanjutnya, bisnis bukan cuma soal untung, tapi juga soal nilai. Apa bisnis itu berdiri pada bumi atau pada sama? Nah, kita langsung merujuk ke penjelasan.
Yang pertama itu ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial, menjalankan usaha secara jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain, serta peduli terhadap usaha serikat. Yang kedua ada green business, yang ketiga ada sustainable entrepreneurship. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kewirausahaan bukan sekedar teori, tapi bahan bakar untuk mimpi. Sekarang giliranmu membangun sesuatu yang berarti.